Selalu ada cerita usai laga El Clasico antara Real Madrid dan Barcelona, begitu pula yang terjadi pada Minggu, 26 Oktober 2025 malam tadi pada pekan ke-10 La Liga Primera Spanyol. Pertandingan diwarnai serangkaian insiden yang melampaui aspek sepak bola. Setelah peluit akhir dibunyikan, perhatian tertuju pada perdebatan sengit antara bek Madrid Dani Carvajal dan penyerang Barca Lamine Yamal, yang mencerminkan meningkatnya suhu emosi pertandingan dan pengaruh pernyataan sebelumnya terhadap dinamika pertandingan. Diketahui Real Madrid menang 2-1 di Santiago Bernabeu dengan gol-gol dari Kylian Mbappe dan Jude Bellingham, memperkuat kekuatan tim tuan rumah di posisi teratas klasemen. Meskipun Barca menekan di menit-menit akhir untuk mencari gol penyeimbang, kurangnya kejelasan dalam penyelesaian akhir mereka membuat tim Katalan tersebut gagal mengatasi pertahanan tuan rumah yang dikawal kiper Thibaut Courtois. Performa Yamal menjadi satu dari beberapa aspek yang paling dipertanyakan dari tim tamu. Karena pemain sayap kanan tersebut hampir tidak menciptakan bahaya dan kalah dalam duel individu dengan Alvaro Carreras. Dalam hal ini, sosok pemain sayap yang lincah ini menjadi sorotan para penggemar sepanjang pertandingan, sebagian karena pernyataan-pernyataan sebelumnya yang meningkatkan ketegangan antara kedua tim. Pekan lalu dalam siaran streaming ketika ditanya apakah tim Porcinos yang dilatih oleh streamer Ibai Llanos di Kings League mirip dengan Real Madrid, Yamal menjawab, mereka mencuri, mereka mengeluh. Sebuah frasa yang menimbulkan kontroversi dan tak luput dari perhatian para penggemar lawan maupun para pemain Real Madrid. Di akhir pertandingan, ketegangan meluap dari bangku cadangan hingga ke lapangan. Di area teknis, para pemain pengganti kedua tim terlibat konfrontasi dengan Vinicius berhadapan dengan beberapa pemain Barcelona. Sementara itu di tengah lapangan, Dani Carvajal mendekati Lamine Yamal dan membuat gestur "kamu terlalu banyak bicara", merujuk pada pernyataan pemain sayap muda itu sebelum laga El Clasico. Beberapa rekan satu tim Yamal segera turun tangan untuk mencegah situasi memanas. Konfrontasi tidak berakhir di sana. Thibaut Courtois juga mendekati Lamine Yamal, membuat keduanya berhadapan di tengah perkelahian yang melibatkan pemain dari kedua tim. Pemain Spanyol itu menantang kiper Belgia tersebut, memperkeruh suasana persaingan yang mewarnai akhir pertandingan. Tepat ketika situasi tampak mulai tenang, kemunculan Vinicius kembali meningkatkan ketegangan. Striker Brazil itu yang berdiri agak jauh berteriak kepada Lamine Yamal yang kembali memicu keributan. Pemain lain seperti Antonio Rudiger, David Alaba, dan Rafinha juga bergabung dalam episode kedua ini yang semakin memperparah kerusuhan. Ruben Amorim secara belak-belakan memuji dua anak asuhnya di Man United usai mengalahkan Brighton 4-2. Duel Man United versus Brighton tersaji di pekan ke-9 Liga Inggris 2025-2026 dan digelar di Stadion Old Trafford Sabtu 25 September 2025 malam WIB. Gol di Red Devils dicetak oleh Matheus Cunha di menit 24, Casemiro di menit 34, serta brace dari Bryan Mbeumo di menit 61 dan 97. Sementara, dua gol balasan Brighton dicetak oleh Danny Welbeck di menit 74 dan Charalampos Costolas di menit 92. Hasil ini membuat United meraih 3 kemenangan Liga berturut-turut untuk pertama kalinya sejak Februari 2024 dan naik ke posisi keempat klasemen Liga Primer hanya terpaut 3 poin dari Arsenal. Ruben Amorim memberikan pujian tinggi kepada Matheus Cunha yang sukses menyumbang 1 gol di laga ini. Menurutnya, Cunha lebih percaya diri usai meraih kemenangan melawan Liverpool pekan lalu. Saya rasa semua orang merasa saat melawan Liverpool, ia merasa lebih percaya diri jika pertandingan lebih sulit. Ia merasa lebih nyaman dan menginginkan tanggung jawab. Saya sangat menyukai cara bertahannya hari ini. Dia tidak melompat dan kembali ke posisi tanpa kecepatan yang tepat. Hari ini dia bertahan dengan sangat baik, dan ketika dia menguasai bola, saya tidak khawatir. Dia kesulitan mencetak gol, dia bisa mencoba bersembunyi, ucapnya dikutip dari Manchester Evening News. Amorim juga memuji Casemiro yang tampil cemerlang pada laga ini. Menurutnya, pengalaman Casemiro sangat membantu performa Man United pada pertandingan kali ini. Saya pikir dia memberikan banyak pengalaman. Dia adalah contoh bagi semua orang. Awalnya, dia berada di belakang setiap gelandang, bahkan Toby.
Dia sangat penting bagi kami, dia banyak berlari, hari ini dia harus berjuang dan menekan lalu kembali. Saya sangat senang dengannya. Untuk memahami bahwa sepak bola bisa berubah sangat cepat, Anda hanya perlu bekerja keras. Untuk saya, jika saya pikir Anda adalah pemain terbaik untuk bermain, maka Anda akan melakukannya. Kemenangan melawan Brighton menjadi titik balik Man United di era Amorim, usai meraih hasil buruk di beberapa laga terakhir.